Langit Jakarta sore itu berwarna jingga sempurna, seolah ikut merayakan. Dari balik dinding kaca sebuah gria tawang di lantai 80, kota terhampar seperti permadani kelap-kelip lampu yang tak berujung. Disinilah, di puncak dunia, Ayu merasa hidupnya baru saja dimulai. Gaun pengantinnya yang berwarna gading jatuh dengan anggun, tidak mewah, tetapi memancarkan keanggunan yang bersahaja, persis seperti dirinya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, seorang wanita yang telah membangun segalanya dari nol, seorang wanita yang kini siap menyerahkan hatinya sepenuhnya. Di luar sana, di antara para tamu undangan yang terbatas dan berkelas, Bram menunggunya. Pria itu, dengan senyumnya yang mampu meluluhkan gunung es, telah berhasil menembus benteng yang Ayu bangun selama bertahun-tahun. Bagi kebanyakan orang yang hadir, Ayu adalah seorang manajer senior yang karirnya meroket di sebuah perusahaan multinasional. Mereka mengenalnya sebagai wanita yang cerdas, pekerja keras, dan sedikit tertutup. Tidak seorang pun dari mereka, bahkan Bram sendiri, yang tahu rahasia terbesarnya. Ayu sesungguhnya adalah pemilik tunggal dan direktur utama Medika Jaya, sebuah perusahaan farmasi yang ia rintis dari sebuah laboratorium kecil, hingga kini menjadi salah satu pemain utama di industri kesehatan nasional. Ia menyembunyikan identitasnya di balik dewan direksi dan menggunakan nama samaran dalam urusan korporat tingkat tinggi. Itu adalah keputusannya, caranya untuk memisahkan kehidupan pribadi dan profesional, caranya untuk memastikan orang-orang mendekatinya karena siapa dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Dan Bram, ia yakin, mencintainya tanpa mengetahui semua itu. Ia mencintai Ayu, sang manajer, bukan Ayu, sang miliarder. Setidaknya, itulah yang Ayu yakini dengan segenap hatinya. Pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Setahun yang lalu, di sebuah pameran seni kontemporer di Kemang, Ayu sedang berdiri di depan sebuah lukisan abstrak yang penuh warna-warni kacau, mencoba mencari makna di dalamnya. Saat itulah Bram datang dan berdiri di sampingnya. "Kacau, ya?" sapanya. Suaranya renyah dan hangat. Ayu menoleh, sedikit terkejut. "Tergantung bagaimana Anda melihatnya," jawab Ayu, sedikit defensif. Bram tertawa. "Saya melihatnya sebagai pikiran seorang seniman yang sedang jatuh cinta sekaligus patah hati di saat yang bersamaan." Ayu tertegun sejenak, lalu tersenyum. Interpretasi yang menarik. Dari sana, percakapan mereka mengalir begitu saja. Tentang seni, tentang Jakarta yang tak pernah tidur, tentang mimpi-mimpi kecil dan kekecewaan-kekecewaan besar. Bram adalah seorang manajer operasional di Prima Logistik. Ia bercerita tentang pekerjaannya dengan semangat, tetapi Ayu bisa menangkap ada nada kurangnya ambisi di sana. Bram lebih suka berbicara tentang hobinya bermain gitar, tentang rencananya mendaki Gunung Rinjani, tentang keindahan hidup yang sederhana. Dan Ayu jatuh cinta pada kesederhanaan itu. Ia lelah dengan dunia korporat yang penuh intrik dan angka-angka. Ia lelah menjadi otak di balik kesuksesan besar yang tidak bisa ia nikmati secara terbuka. Bersama Bram, ia bisa menjadi Ayu. Hanya Ayu. Wanita yang suka membaca novel di hari Minggu, yang suka memasak rendang dengan resep ibunya, yang bisa tertawa terbahak-bahak karena lelucon yang tidak lucu. Bram memberinya ruang untuk menjadi rapuh, sesuatu yang tidak pernah ia izinkan pada dirinya sendiri sebelumnya. Ia merasa dilihat, bukan karena jabatannya atau saldo rekeningnya, tetapi sebagai seorang manusia. Lamaran Bram terjadi 6 bulan kemudian, di sebuah dermaga kecil di Pulau Seribu, saat matahari terbenam. Tidak ada kemewahan, hanya ada Bram yang berlutut dengan sebuah cincin perak sederhana, dan Ayu yang menangis terharu. Ia mengatakan, "Ya." Bahkan sebelum Bram selesai berbicara, persiapan pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Ayu menyerahkan sebagian besar keputusan pada Bram, menikmati perannya sebagai calon pengantin yang hanya perlu duduk manis. Ia tidak peduli dengan biaya. Ia hanya ingin Bram bahagia, ingin melihat wajah pria itu berbinar saat memilih lokasi, catering, dan dekorasi. Ayu mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Bram, menyebutnya sebagai bonus besar yang baru saja ia terima dari kantor. Bram tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum, memeluk Ayu, dan berterima kasih karena memiliki wanita yang begitu mendukungnya. Dan kini, hari itu tiba.
Ayu berjalan perlahan menuju altar diiringi alunan biola yang menyayat hati. Matanya terpaku pada Bram. Pria itu tampak luar biasa tampan dalam setelan jas hitamnya. Saat Ayu tiba di hadapannya, Bram mengulurkan tangan, menggenggamnya erat. "Kamu terlihat seperti bidadari," bisiknya. Ayu tersenyum, merasakan kehangatan menjalar dari genggaman tangan mereka ke seluruh tubuhnya. Mereka mengucap janji suci dengan latar belakang siluet gedung-gedung Jakarta, disaksikan oleh bulan yang mulai mengintip malu-malu. Ayu percaya, dengan keyakinan yang begitu murni, bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya, pelabuhan terakhirnya. Minggu-minggu pertama pernikahan mereka adalah surga. Mereka menempati sebuah apartemen mewah di bilangan Senopati, yang Ayu beli beberapa tahun lalu sebagai investasi. Ia mengatakan pada Bram bahwa apartemen itu disewakan oleh perusahaannya sebagai fasilitas untuk manajer senior. Bram percaya. Ia begitu terpesona dengan kemewahan itu, dengan pemandangan kota dari balkon, dengan kolam renang pribadi di atap. Ia merasa seperti raja. Pagi hari diisi dengan sarapan bersama, di mana Bram akan mencoba memasak nasi goreng yang selalu berakhir sedikit gosong, dan mereka akan menertawakannya bersama. Ayu akan berangkat kerja, menjalani perannya sebagai manajer, sementara Bram juga pergi ke kantornya di Prima Logistik. Malam hari, mereka akan makan malam, kadang di luar di restoran mahal, kadang di rumah sambil menonton film. Ayu sangat menikmati peran barunya sebagai seorang istri. Ia memastikan pakaian Bram selalu rapi, makanan favoritnya selalu tersedia. Ia bahkan mulai mengurangi jadwal rapatnya di Medika Jaya, mendelegasikan lebih banyak tugas kepada Erik, CFO sekaligus orang kepercayaannya, agar bisa pulang lebih awal. Ia ingin memberikan seluruh waktunya untuk Bram. Ia ingin membangun sebuah keluarga, sebuah rumah yang penuh dengan kehangatan dan tawa. Ia sering membayangkan masa depan mereka, membayangkan anak-anak mereka berlarian di apartemen itu, membayangkan mereka menjadi tua bersama, duduk di balkon sambil mengenang masa muda mereka. Harapan itu begitu nyata, begitu indah, hingga Ayu tidak menyadari bahwa fondasi pernikahan mereka dibangun di atas sebuah rahasia besar. Sebuah kebohongan demi kebaikan yang kelak akan menjadi bumerang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia begitu sibuk menjadi istri yang sempurna, hingga ia lupa bahwa dalam setiap dongeng, selalu ada bagian di mana sang pangeran menunjukkan wujud aslinya, dan sang bidadari harus belajar untuk terbang dengan sayapnya sendiri. Tapi malam itu, di tengah gemerlap Jakarta dan pelukan hangat suaminya, Ayu hanya merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang murni, absolut, dan sayangnya, fana. Kebahagiaan itu, seperti embun pagi di daun talas, mulai menguap perlahan tanpa Ayu sadari. Awalnya adalah hal-hal kecil, retakan-retakan rambut di dinding kaca pernikahan mereka yang tampak sempurna. Bram mulai sering pulang lebih larut dari kantor. Alasannya selalu sama, ada pekerjaan mendadak, atau rapat dengan klien penting. Ayu, yang ingin menjadi istri pengertian, selalu menyambutnya dengan senyum dan makan malam yang dihangatkan. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika ia harus makan sendirian hampir setiap malam. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa suaminya sedang bekerja keras untuk masa depan mereka. Padahal, jika saja ia mau memeriksa, ia akan tahu bahwa proyek-proyek di Prima Logistik berjalan seperti biasa, tidak ada yang mendesak. Kemudian, sifat asli Bram yang lain mulai muncul ke permukaan, keengganannya untuk berusaha lebih keras. Suatu hari, atasan Bram di Prima Logistik menawarinya posisi kepala cabang di Surabaya, sebuah promosi besar dengan kenaikan gaji yang signifikan. Bram menolaknya di tempat. Malamnya, ia menceritakan hal itu kepada Ayu dengan santai, seolah itu bukan masalah besar. "Aku tidak mau pindah ke Surabaya," katanya sambil menyendok sup iga buatan Ayu. "Kita sudah nyaman di sini, di Jakarta. Lagi pula, tekanan di posisi itu pasti besar sekali. Aku tidak butuh stres tambahan." Ayu mencoba memahami. "Tapi, Mas, ini kesempatan bagus untuk kariermu," bujuknya lembut. "Gajinya juga jauh lebih besar. Kita bisa mulai menabung lebih serius." Bram meletakkan sendoknya dengan sedikit kasar, menimbulkan bunyi denting yang memecah keheningan. "Menabung? Untuk apa? Kita sudah punya semua yang kita butuhkan, kan? Kamu punya pekerjaan bagus.
Kita tinggal di apartemen mewah. Uang bukan masalah. Ia menatap Ayu. Ada kilat aneh di matanya. Atau jangan-jangan kamu merasa aku tidak cukup baik untukmu? Merasa bebanku kurang? Ayu terkejut mendengar nada tuduhan dalam suara Bram. Bukan begitu, Mas. Aku hanya berpikir tentang masa depan kita. Masa depan kita sudah terjamin. Ayu, potong Bram. Nadanya menjadi dingin. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku lelah. Ia bangkit dari meja makan dan menyalakan televisi dengan volume keras. Meninggalkan Ayu sendirian dengan sup iga yang mulai mendingin dan perasaan tidak nyaman yang mengganjal di hatinya. Sejak malam itu, Ayu tidak pernah lagi mencoba membahas soal pekerjaan atau ambisi dengan Bram. Ia takut memicu pertengkaran. Takut merusak keharmonisan yang berusaha ia jaga mati-matian. Sebagai gantinya, Ayu memilih jalan lain. Ia secara diam-diam menaikkan tunjangan bulanan yang ia transfer ke rekening Bram. Ia menyebutnya sebagai investasi reksadana yang mulai menghasilkan keuntungan. Bram menerimanya dengan senang hati, tanpa sedikit pun rasa curiga. Uang itu, yang seharusnya menjadi jaring pengaman finansial mereka, justru menjadi bahan bakar bagi gaya hidup Bram yang semakin boros. Ia mulai membeli jam tangan mewah, menjadi anggota klub golf eksklusif, dan sering mentraktir teman-temannya di bar-bar mahal. Tagihan kartu kreditnya yang dikirim ke apartemen mereka membengkak dari bulan ke bulan. Dan Ayu, setiap akhir bulan, akan duduk sendirian di ruang kerjanya, dengan sabar membayar lunas semua tagihan itu dari rekening pribadinya. Ia melakukannya diam-diam, saat Bram sudah tertidur lelap. Ia merasa seperti sedang menambal lubang di sebuah kapal besar, berharap kapal itu tidak akan tenggelam. Beban finansial itu tidak hanya berhenti di situ. Suatu hari, Bram pulang dengan wajah murung. Ia bercerita bahwa adiknya di kampung sedang kesulitan biaya untuk menyekolahkan anaknya, keponakan Bram. Kasihan dia. Ayu, anaknya pintar sekali, tapi sepertinya harus putus sekolah, kata Bram dengan nada sedih yang dibuat-buat. Hati Ayu yang lembut langsung tersentuh. Tanpa pikir panjang, ia berkata, biar aku yang bantu, Mas. Anggap saja itu hadiah dari kita untuk keponakanmu. Bram langsung tersenyum cerah, memeluk Ayu erat. Kamu memang bidadari. Sayang, aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Malam itu, Ayu mentransfer sejumlah uang yang cukup untuk biaya sekolah selama 3 tahun ke depan. Ia tidak tahu bahwa sebagian dari uang itu digunakan Bram untuk membeli stik golf baru. Puncaknya adalah ketika Ayu, dengan niat baik yang tulus, mencoba menawarkan solusi permanen untuk masalah karir Bram. Melalui koneksinya, ia tahu bahwa salah satu anak perusahaan Medika Jaya yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan sedang membutuhkan seorang direktur operasional. Posisi itu sangat cocok untuk Bram. Gajinya 3 kali lipat dari gajinya di Prima Logistik, dengan fasilitas mobil dan tunjangan yang luar biasa. Suatu malam, dengan hati-hati, Ayu menyampaikan tawaran itu. Aku kenal dengan salah satu petinggi di sana, kata Ayu, memilih kata-katanya dengan saksama. Mereka sedang mencari direktur operasional. Aku sudah merekomendasikanmu, dan mereka sangat tertarik. Kamu hanya perlu datang untuk wawancara formalitas. Reaksi Bram di luar dugaan. Wajahnya yang semula santai berubah menjadi kaku dan dingin. Ia menatap Ayu dengan tatapan menghina. Apa katamu? Kamu merekomendasikan? Jadi sekarang kamu mulai memakai koneksimu untuk mencarikanku pekerjaan. Suaranya rendah dan penuh penekanan. Aku hanya ingin membantu, Mas. Membantu atau mengontrol? Sela Bram tajam. Aku tidak butuh sedekahmu, Ayu. Aku punya harga diri. Aku tidak akan pernah bekerja di sebuah perusahaan hanya karena istriku mengenal petingginya. Apa kata orang nanti? Mereka akan bilang aku mendapatkan pekerjaan karena mengemis pada istriku. Tapi ini bukan perusahaan sembarangan. Ini. Aku tidak peduli, bentak Bram. Suaranya menggema di ruangan itu. Sudah cukup kamu yang mengatur segalanya di rumah ini. Jangan coba-coba mengatur karierku juga. Aku bisa mencari jalanku sendiri. Pertengkaran itu adalah yang terburuk yang pernah mereka alami. Bram menuduh Ayu meremehkannya, menganggapnya tidak mampu, dan mencoba mendominasi hidupnya.
Ayu, yang hanya berniat baik, merasa hatinya hancur. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Bram tidak mau mendengar. Ia membanting pintu kamar dan tidak berbicara dengan Ayu selama 2 hari. Ayu menangis dalam diam, merasa bersalah meskipun ia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Ia merasa seperti berjalan di atas hamparan pecahan kaca. Setiap langkah harus ia ambil dengan hati-hati agar tidak terluka. Sejak insiden itu, Bram menjadi semakin acuh tak acuh dan mudah tersinggung. Ia jarang lagi memuji masakan Ayu. Ia tidak pernah lagi bertanya bagaimana hari Ayu di kantor. Percakapan mereka hanya sebatas basa-basi. Kehangatan di antara mereka perlahan memudar, digantikan oleh hawa dingin yang canggung. Ayu merasa semakin kesepian. Ia memiliki suami yang tidur di ranjang yang sama, tetapi terasa seperti orang asing. Ia menanggung semua beban sendirian, beban finansial, beban emosional, dan beban rahasia besarnya. Dinding kaca pernikahan mereka kini penuh dengan retakan yang semakin besar dan dalam. Dari luar, orang-orang masih melihat pasangan yang sempurna di apartemen yang indah. Tapi di dalam, Ayu tahu, segalanya mulai hancur berkeping-keping. Cuaca di luar seringkali mendung, seolah langit Jakarta pun bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Ayu. Ia hanya bisa berharap badai tidak akan datang. Sebuah harapan yang naif, karena awan-awan hitam itu sudah berkumpul tepat di atas atap rumah tangganya. Ketika Ibu Fatma datang berkunjung dari Cianjur, Ayu merasa secercah kehangatan yang telah lama hilang kembali menyinari rumahnya. Ibunya datang membawa oleh-oleh hasil kebun, aroma teh dan tanah basah yang menenangkan. Sebuah kontras yang tajam dengan aroma parfum mahal dan pengharum ruangan otomatis di apartemen mewah itu. Ibu Fatma adalah wanita yang sederhana. Kerutan di sudut matanya adalah peta dari kehidupan yang penuh kerja keras. Namun sorot matanya selalu memancarkan kebijaksanaan dan kasih sayang yang tak terbatas. Ayu memeluk ibunya erat-erat di ambang pintu, menghirup aroma yang mengingatkannya pada masa kecil, pada masa ketika hidup masih terasa mudah dan penuh kepastian. Ia berharap kehadiran ibunya bisa menjadi penawar bagi hawa dingin yang semakin menusuk di dalam pernikahannya. Namun, harapan itu pupus lebih cepat dari yang ia duga. Bram, sejak awal, menunjukkan sikap yang tidak ramah. Ia menyalami ibu mertuanya dengan setengah hati, senyumnya kaku dan dipaksakan. Selama Ibu Fatma di sana, Bram lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan laptopnya atau di depan televisi, seolah kehadiran ibu mertuanya adalah sebuah gangguan. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Fatma dengan gumaman singkat. Matanya tidak pernah lepas dari layar ponselnya. Ayu merasa malu dan sakit hati melihat sikap suaminya. Ia terus-menerus mencoba menutupi kekasaran Bram dengan tawa yang canggung dan dengan mengalihkan pembicaraan. "Mas Bram sedang banyak pekerjaan, Bu," katanya, lagi dan lagi, sebuah kebohongan yang terasa semakin hambar setiap kali diucapkan. Ibu Fatma, dengan kearifan seorang ibu, tentu saja bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan matanya saat menatap Ayu penuh dengan kekhawatiran. Ia melihat putrinya yang dulu selalu ceria kini lebih sering termenung. Ia melihat senyum Ayu yang tidak lagi mencapai matanya. Ia melihat bagaimana Ayu selalu berusaha melayani Bram, sementara Bram menerimanya seolah itu adalah sebuah kewajiban yang wajar. Ia melihat retakan-retakan itu, meskipun Ayu berusaha keras menutupinya dengan lapisan cat yang tebal. Puncaknya terjadi pada malam ketiga kunjungan Ibu Fatma. Ayu memasak makanan spesial, semua hidangan favorit Bram dan ibunya. Di meja makan, suasana terasa tegang. Ayu berusaha mencairkan suasana dengan bercerita tentang kenangan masa kecilnya, tentang betapa ia merindukan masakan ibunya. Ibu Fatma tersenyum, lalu dengan niat baik yang tulus, ia menoleh kepada Bram. "Bram," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. "Ibu lihat Ayu ini sudah bekerja sangat keras. Pagi-pagi sekali sudah berangkat, malam baru pulang. Di rumah pun masih harus mengurus semuanya. Kamu sebagai suami seharusnya menjadi pendukungnya, menjadi sandarannya. Jangan malah menjadi bebannya." Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan nada kasih, jatuh seperti bom di tengah keheningan. Wajah Bram langsung mengeras. Rahangnya menegang, dan ia meletakkan sendok dan garpunya dengan bunyi dentangan keras di atas piring.
Maksud ibu apa? Tanyanya. Suaranya dingin dan tajam. Ibu pikir saya ini beban untuk Ayu. Bukan begitu maksud ibu, nak. Sudah jelas itu maksud ibu. Potong Bram, nadanya meninggi. Ibu tidak perlu ikut campur urusan rumah tangga kami. Saya ini suaminya Ayu. Saya yang paling tahu apa yang terbaik untuk keluarga kami. Ibu mungkin bisa mengatur Ayu waktu dia masih di kampung. Tapi sekarang dia istri saya. Ayu merasa darahnya surut dari wajahnya. Ia terpaku di kursinya, antara kaget, marah, dan malu. Mas, sudah, bisiknya, mencoba menenangkan. Tapi Bram tidak peduli. Ia bangkit dari kursinya, mendorongnya ke belakang dengan kasar. Saya sudah selesai makan. Ia menatap Ibu Fatma dengan tatapan tajam yang tidak Ayu kenal sebelumnya. Dan saya harap, ini terakhir kalinya ibu mencoba menasihati saya. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan menuju kamar, membanting pintunya hingga membuat piring-piring di meja bergetar. Keheningan yang tertinggal terasa lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ayu. Ia menatap ibunya. Mulutnya terbuka ingin meminta maaf, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Fatma mengulurkan tangannya yang keriput, mengelus punggung tangan putrinya. Sudah, enduk, bisiknya lirih. Jangan menangis. Malam itu, setelah memastikan ibunya tidur, Ayu masuk ke kamarnya. Bram sudah berbaring di tempat tidur, memunggunginya, pura-pura tertidur. Ayu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbaring di sisinya, menjaga jarak, merasa seperti ada jurang yang dalam di antara mereka. Ia menangis tanpa suara. Air matanya membasahi bantal, merasakan kesendirian yang begitu pekat hingga menyesakkan napas. Ia menikah, tetapi ia merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Kepergian Ibu Fatma keesokan harinya meninggalkan kekosongan yang lebih besar. Rumah itu kembali terasa dingin dan senyap. Pertengkaran malam itu tidak pernah mereka bahas. Bram bersikap seolah tidak ada apa-apa. Sementara Ayu terlalu lelah dan terluka untuk memulai percakapan. Ia memendam semuanya sendiri. Tekanan batin itu mulai merusak pertahanan fisiknya. Ia mulai sering sakit kepala. Ia kehilangan nafsu makan. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Sering terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Di kantor, ia kesulitan berkonsentrasi. Erik, CFO-nya, beberapa kali bertanya apakah ia baik-baik saja. Kamu terlihat pucat, Ayu, katanya. Ayu hanya menjawab bahwa ia kurang tidur. Ia merasa tubuhnya seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti, dan kini mulai rusak di sana-sini. Ia lelah secara fisik, mental, dan emosional. Ia lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia lelah menjadi istri yang pengertian bagi suami yang tidak pernah mencoba mengerti dirinya. Ia lelah menanggung semua beban sendirian dalam sunyi. Suatu malam Jumat, saat hujan deras mengguyur Jakarta, mengubah jalanan menjadi sungai-sungai kecil, kondisi Ayu mencapai titik terendahnya. Tubuhnya terasa panas dingin secara bersamaan. Kepalanya pusing berputar, dan setiap sendinya terasa ngilu. Ia mencoba bangkit dari sofa, tetapi kakinya lemas dan ia kembali jatuh terduduk. Dengan sisa tenaga, ia meraih termometer di laci. Angkanya menunjukkan 39,5 derajat. Ia menggigil hebat. Bram sedang berada di ruang kerja, asyik bermain game daring di komputernya. Suara tembakan dan ledakan dari pengeras suara mengisi keheningan apartemen. Ayu memanggilnya dengan suara serak dan lemah. Mas Bram. Tidak ada jawaban. Suara game itu terlalu keras. Ayu mencoba lagi, lebih keras. Mas, tolong. Akhirnya, Bram menyahut tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada layar. Apa sih? Aku lagi sibuk. Badanku panas sekali. Mas, kepalaku pusing. Rintih Ayu. Bisa tolong ambilkan kompres? Terdengar helaan napas kesal dari ruang kerja. Ya ampun, Ayu. Kamu ini manja sekali. Cuma demam biasa, kan? Minum saja parasetamol. Ada di kotak obat. Jangan ganggu aku. Lagi seru nih. Setelah itu, yang terdengar hanyalah kembali suara ledakan dari game. Ayu terdiam di sofa,
Selimut tebal membungkus tubuhnya yang menggigil. Kata-kata Bram yang dingin dan acuh tak acuh terasa lebih menyakitkan daripada demam yang membakar tubuhnya. Di saat ia merasa begitu lemah dan tak berdaya, di saat ia paling membutuhkan suaminya, pria itu lebih memilih Gim daripada dirinya. Malam itu, di tengah gemuruh guntur dan kilat yang menyambar-nyambar di luar jendela, Ayu akhirnya mengerti. Ia tidak hanya sendirian. Ia telah diabaikan. Cintanya, pengorbanannya, semuanya tidak berarti apa-apa. Harapan terakhirnya untuk pernikahan itu padam. Seperti lilin yang ditiup oleh angin badai. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan rasa sakit yang tak terhingga. Pagi harinya, Ayu memaksakan diri untuk bangkit. Demamnya sedikit turun setelah ia menelan beberapa butir obat semalam. Tetapi tubuhnya masih terasa remuk. Ia melihat Bram sudah tidak ada di apartemen. Hanya ada secari kertas di meja makan. Aku ada acara golf dengan teman-teman di Bogor. Mungkin pulang malam. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya. Tidak ada ucapan semoga lekas sembuh. Hanya sebuah pemberitahuan. Ayu meremas kertas itu. Rasa pahit memenuhi kerongkongannya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Pekerjaan adalah satu-satunya pelariannya. Satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai dan memiliki kendali. Di ruang rapat utama Medika Jaya, Ayu sedang memimpin sebuah pertemuan krusial dengan tim riset dan pengembangan. Mereka membahas peluncuran produk baru yang akan menjadi penentu masa depan perusahaan. Ayu, dengan profesionalismenya yang tinggi, berusaha menyembunyikan kondisi fisiknya. Ia berdiri di depan layar proyektor, menjelaskan data dan grafik dengan suara yang ia paksa agar terdengar mantap. Namun, di tengah-tengah presentasinya, ia merasa pandangannya mulai kabur. Ruangan itu terasa berputar, dan suara rekan-rekannya terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba berpegangan pada meja, tetapi kakinya terasa seperti jeli. "Ayu, kamu baik-baik saja?" Suara Erik terdengar cemas dari seberang meja. Ayu mencoba menjawab, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman. Ia melihat wajah-wajah cemas di sekelilingnya sebelum semuanya menjadi gelap. Ia ambruk di lantai ruang rapatnya sendiri. Kepanikan meledak. Erik, tanpa pikir panjang, segera berteriak memanggil bantuan dan mengangkat tubuh Ayu yang lemas, membawanya keluar dari ruangan. Ia tidak menunggu ambulans. Ia melarikan Ayu ke rumah sakit swasta terbaik di Jakarta dengan mobilnya sendiri. Ketika Ayu sadar, hal pertama yang ia cium adalah bau antiseptik yang tajam. Ia membuka matanya perlahan, melihat langit-langit putih yang asing dan merasakan jarum infus tertancap di punggung tangannya. Erik duduk di kursi samping tempat tidurnya. Wajahnya tegang penuh kekhawatiran. "Syukurlah kamu sudah sadar," kata Erik. Suaranya terdengar lega. "Kamu membuat kami semua takut setengah mati." "Apa yang terjadi?" tanya Ayu lemah. "Kamu pingsan di tengah rapat. Dokter bilang kamu kelelahan dan dehidrasi parah." Mereka sedang melakukan beberapa tes untuk mencari tahu penyebabnya, jelas Erik. Beberapa jam kemudian, seorang dokter paruh-baya dengan wajah serius masuk ke kamar rawat Ayu. Erik diminta untuk menunggu di luar. Dokter itu duduk di samping Ayu, menatapnya dengan tatapan penuh empati yang justru membuat jantung Ayu berdebar kencang. Dokter itu menjelaskan hasil pemeriksaan CT scan dan tes darah dengan bahasa yang hati-hati. Kata-kata seperti massa, lesi, dan pankreas berdengung di telinga Ayu. Ia tidak sepenuhnya mengerti istilah medisnya, tetapi ia mengerti keseriusan di wajah dokter itu. Lalu, diagnosis itu dijatuhkan. Sebuah kalimat yang menghancurkan dunianya dalam hitungan detik. "Ibu Ayu, kami menemukan adanya tumor pada pankreas ibu. Berdasarkan hasil awal, tumor ini bersifat ganas dan agresif. Kami perlu melakukan biopsi untuk memastikannya, tapi ibu harus segera memulai perawatan." Tumor pankreas. Kanker. Kata itu terasa asing dan mengerikan. Dunia Ayu seakan berhenti berputar. Ia hanya bisa menatap dokter itu dengan pandangan kosong. Ini tidak mungkin terjadi. Ia masih muda. Ia selalu menjaga pola makan. Ia tidak pernah merokok. Bagaimana mungkin? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya.
tetapi mulutnya terkunci. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang dingin dan tidak diangkat. Ayu mencoba lagi. Masih sama. Ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat. Jemarinya terasa kaku saat mengetik. Mas, aku di rumah sakit. Aku butuh kamu di sini. Tolong hubungi aku segera. Ia menatap layar ponselnya, menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit kemudian, tanda centang 2 biru muncul di pesannya. Dibaca. Ayu menunggu balasan. 1 menit, 5 menit, 15 menit. Tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Bram menolak panggilannya. Rasa takut di dalam diri Ayu perlahan bercampur dengan rasa sakit yang menusuk. Suaminya tahu ia di rumah sakit, tahu ia membutuhkan bantuan, dan pria itu dengan sadar memilih untuk mengabaikannya. Di saat hidupnya berada di titik terendah, di saat ia menghadapi monster bernama kanker, pria yang telah berjanji untuk menemaninya dalam suka dan duka justru menghilang tanpa jejak. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang sunyi. Hasil biopsi mengkonfirmasi diagnosis awal. Dokter menyarankan untuk segera memulai sesi kemoterapi. Ayu membuat sebuah keputusan besar. Ia memanggil Erik ke ruangannya. Erik, katanya. Suaranya serak namun tegas. Aku akan memulai perawatan ini. Tapi aku mau kamu rahasiakan ini dari semua orang. Jangan beritahu siapapun di kantor. Dan yang terpenting, jangan sampai ibuku tahu. Aku tidak mau dia khawatir. Erik menatapnya dengan sedih. Tapi, Ayu, kamu tidak bisa melalui ini sendirian. Di mana Bram? Ayu tersenyum pahit. Bram sedang sibuk. Aku akan baik-baik saja. Sesi kemoterapi pertamanya adalah pengalaman yang menguras jiwa. Ia duduk di sebuah kursi di ruangan steril, di antara pasien-pasien lain yang tampak lelah dan pucat. Beberapa ditemani oleh pasangan mereka, yang lain oleh anak-anak mereka. Mereka saling berpegangan tangan, memberikan kata-kata penyemangat. Ayu hanya sendirian. Ia menatap kantong cairan kimia yang menetes perlahan melalui selang infus ke dalam tubuhnya. Cairan yang diharapkan bisa membunuh sel-sel kanker, tetapi juga terasa seperti racun yang menggerogoti sisa-sisa kekuatannya. Efek sampingnya datang dengan cepat. Mual yang hebat, lemas yang luar biasa, dan rambutnya mulai rontok helai demi helai. Setiap pagi, ia akan menemukan gumpalan rambut di bantalnya, sebuah pengingat nyata dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia berjuang sendirian. Dalam kesunyian kamar rumah sakit yang dingin, ia melawan rasa sakit fisik dan kehancuran emosional. Setiap hari ia memeriksa ponselnya, berharap ada panggilan atau pesan dari Bram. Tapi tidak ada. Ponsel itu tetap diam. Kekosongan di samping tempat tidurnya terasa lebih menyakitkan daripada efek kemoterapi manapun. Ia adalah seorang istri yang ditinggalkan, seorang pasien yang berjuang tanpa ada satu orang pun yang menggenggam tangannya. Dalam kesendirian yang memilukan itu, sesuatu di dalam diri Ayu mulai berubah. Air matanya mengering, digantikan oleh sebuah keteguhan yang dingin seperti baja. Ia sadar, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuknya. Perjuangannya bukan lagi hanya melawan kanker. Ini adalah perjuangan untuk merebut kembali hidup dan harga dirinya. 2 minggu telah berlalu sejak Ayu memulai perjalanannya di neraka. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Hari-harinya diisi dengan ritme rumah sakit yang monoton dan kejam. Jarum infus, kantong kemoterapi, rasa mual yang tak kunjung hilang, dan kelelahan yang meresap hingga ke tulang sumsum. Rambutnya yang dulu hitam legam dan tebal kini menipis secara drastis, menyisakan helaian-helaian rapuh yang mengingatkannya pada kerapuhan tubuhnya sendiri. Ia telah melewati fase penyangkalan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam. Kini, yang tersisa adalah semacam penerimaan yang pasrah, sebuah ketenangan yang dingin di tengah badai. Ia sudah berhenti memeriksa ponselnya setiap 5 menit. Ia sudah berhenti berharap akan ada panggilan dari Bram. Ia telah menerima kenyataan bahwa ia harus melalui ini sendirian. Ia sedang mencoba membaca sebuah buku, meskipun kata-kata di halaman itu tampak menari-nari di depan matanya yang lelah, ketika pintu kamar rawatnya terbuka. Ayu mendongak,
Mengira itu adalah perawat yang datang untuk memeriksa infusnya. Tapi yang berdiri di ambang pintu adalah Bram. Untuk sesaat, sepersekian detik yang terasa abadi, hati Ayu melonjak. Sebersit harapan bodoh yang ia kira sudah mati, ternyata masih bernapas. Ia datang. Akhirnya ia datang. Mungkin ia baru tahu. Mungkin ia sibuk luar biasa. Mungkin ada penjelasan logis untuk keheningannya selama ini. Bram melangkah masuk. Ia tidak terlihat seperti suami yang cemas. Ia tidak terlihat panik atau sedih. Ia mengenakan kemeja polo bermerek yang disetrika rapi dan celana katun yang mahal. Rambutnya tertata sempurna, dan ia membawa aroma parfum yang sama seperti yang ia pakai di hari pernikahan mereka. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa buah, tidak membawa tatapan rindu. Ia hanya membawa tas kerja kulitnya dan ekspresi wajah yang datar dan tak terbaca. Ia menarik kursi di samping tempat tidur Ayu dan duduk, meletakkan tasnya di lantai. "Hai," sapanya. Suaranya terdengar canggung. "Hai," jawab Ayu lirih. Suaranya serak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menunggu. Menunggu penjelasan, permintaan maaf, atau setidaknya sebuah pertanyaan tentang keadaannya. Bram berdeham, menghindari tatapan mata Ayu. Ia menatap ke dinding, ke selang infus, kemana saja selain ke wajah pucat istrinya. "Aku sudah dengar tentang keadaanmu," katanya. "Aku turut prihatin." Turut prihatin. Dua kata itu terasa seperti tamparan. Bukan, "Aku khawatir setengah mati," atau "Maafkan aku baru datang." Hanya sebuah ungkapan simpati yang dingin dan berjarak, seperti yang diucapkan orang asing pada sebuah pemakaman. "Aku sudah mencoba mencarimu," bisik Ayu. Suaranya bergetar. "Aku menelepon, mengirim pesan." "Aku tahu," potong Bram cepat. "Aku sedang sibuk. Banyak masalah di kantor. Dan jujur saja, Ayu, aku butuh waktu untuk berpikir." Ia akhirnya menatap Ayu, dan di matanya tidak ada kehangatan, hanya ada kalkulasi yang dingin. "Aku sudah banyak berpikir tentang pernikahan kita. Tentang kita." Jantung Ayu mulai berdebar tak karuan, bukan karena harapan, tapi karena firasat buruk. "Dan aku rasa ini tidak akan berhasil," lanjut Bram. Ia meraih tas kerjanya, membukanya, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia meletakkannya di atas meja kecil di samping tempat tidur Ayu, tepat di sebelah gelas air putihnya. "Aku mau kita cerai." Dunia Ayu seakan pecah berkeping-keping. Napasnya tercekat di tenggorokan. Cerai? Di sini? Sekarang? Di saat ia sedang berjuang antara hidup dan mati? Ia menatap amplop itu, lalu menatap wajah Bram, mencoba mencari setitik keraguan atau penyesalan. Ia tidak menemukan apa-apa. Kenapa? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya yang kering. Bram menghela napas, seolah pertanyaan Ayu adalah sebuah gangguan sepele. "Lihatlah keadaan kita, Ayu. Pernikahan ini sudah tidak sehat. Kamu terlalu fokus dengan pekerjaanmu. Dan sekarang kamu sakit. Aku tidak bisa hidup dalam lingkungan yang negatif seperti ini terus-menerus. Aku butuh memulai lembaran baru." Rasa sakit di dada Ayu begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Jadi ini salahnya? Karena ia sakit? Seolah bisa membaca pikiran Ayu, Bram melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. "Ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku sudah menyiapkan semua surat-suratnya. Pengacaraku bilang ini akan jadi proses yang cepat." Ia menunjuk ke amplop itu. Di dalamnya juga ada surat pernyataan tentang pembagian aset. "Aku sudah mengajukan klaim atas semua aset bersama kita." "Aset bersama?" ulang Ayu dengan suara tak percaya. "Ya, rumah, mobil, semua tabungan di rekening bersama kita," kata Bram, menyebutkan satu persatu harta yang Ayu beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. "Anggap saja ini pesangon untukku, karena telah menyia-nyiakan waktuku dalam pernikahan ini." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan kalimat yang menjadi puncak dari kekejamannya. "Lagi pula, setelah semuanya selesai nanti, kamu mungkin tidak akan butuh itu semua lagi." Dan di sanalah, di dalam kalimat terakhir itu, Ayu melihat semuanya dengan jelas. Bram tidak menceraikannya karena pernikahan mereka tidak sehat.
Ia menceraikannya karena ia mengira Ayu akan mati. Ia ingin merampas semua harta Ayu sebelum Ayu meninggal. Ia bukan hanya seorang suami yang tidak peduli. Ia adalah seekor burung bangkai yang sedang menunggu mangsanya mati. Sesuatu di dalam diri Ayu putus saat itu juga. Kehancuran hatinya begitu total, begitu absolut, hingga tidak ada lagi ruang untuk air mata. Kesedihan yang tadinya memenuhi setiap sel tubuhnya menguap, dan di tempatnya yang kosong, sesuatu yang baru dan mengerikan mulai tumbuh. Sebuah kemarahan yang dingin, tajam, dan fokus. Api dendam yang membara dengan tenang. Cinta yang dulu begitu besar untuk pria di hadapannya kini telah berubah menjadi kebencian yang sama besarnya. Ayu menatap Bram, benar-benar menatapnya untuk pertama kali sejak pria itu masuk. Ia tidak lagi melihat pria yang pernah ia cintai. Ia melihat seorang pengecut, seorang parasit, seorang pencuri. Dan ia tidak akan membiarkan pencuri ini menang. Perlahan, dengan gerakan yang disengaja, Ayu meraih amplop coklat itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia tidak membukanya. Ia hanya memegangnya, merasakan beratnya pengkhianatan di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ketika ia berbicara, suaranya tidak lagi serak atau lemah. Suaranya tenang, datar, dan penuh dengan otoritas yang sudah lama tidak ia gunakan dalam kehidupan pribadinya. "Baiklah," katanya. Bram tampak sedikit terkejut dengan reaksi Ayu yang tenang. Ia mungkin mengharapkan tangisan, teriakan, atau permohonan. "Baiklah?" ulang Bram, sedikit bingung. "Ya, baiklah, Bram. Aku akan menandatangani surat cerai ini," kata Ayu. "Sekarang, pergilah. Kehadiranmu mengganggu waktu istirahatku." Bram mengerutkan kening, tidak yakin harus berkata apa. Ia bangkit dari kursinya. "Baguslah kalau kamu bisa mengerti. Ini yang terbaik." Ia mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Sebelum ia keluar, ia berbalik. "Pengacaraku akan menghubungimu." Lalu ia pergi, menutup pintu di belakangnya, meninggalkan keheningan yang memekakan. Ayu duduk sendirian di kamarnya selama beberapa menit, membiarkan apa yang baru saja terjadi meresap sepenuhnya. Ia tidak hancur. Ia tidak putus asa. Sebaliknya, ia merasakan sebuah energi baru yang aneh mengalir di dalam dirinya. Tujuan. Ia punya tujuan baru. Bukan hanya untuk sembuh dari kankernya, tetapi untuk bertahan hidup dan membalas dendam. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Ia akan menghancurkan pria yang telah mencoba menghancurkannya di saat ia paling rapuh. Dengan tekad yang baru ditemukan, Ayu meraih ponselnya dari meja. Ia tidak menelepon ibunya. Ia tidak menelepon pengacara. Ia menekan nomor satu-satunya orang di dunia yang mengetahui rahasia terbesarnya. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya untuk menjalankan rencananya. Telepon itu tersambung setelah dering kedua. "Halo, Erik," kata Ayu. "Ayu, bagaimana keadaanmu? Apa kata dokter?" Suara cemas Erik terdengar di seberang. "Aku akan baik-baik saja, Erik," jawab Ayu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar meyakininya. "Dengar, aku punya pekerjaan untukmu. Ini sangat penting. Siapkan tim hukum terbaik kita. Batalkan semua agendaku yang lain. Mulai sekarang, kita punya satu prioritas utama." "Apa itu, Ayu?" Ayu menatap amplop coklat di pangkuannya. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Waktunya sang ratu mengambil kembali kerajaannya. Keesokan paginya, kamar rawat Ayu di rumah sakit telah berubah fungsi. Dari ruang pemulihan yang sunyi, kini menjadi pusat komando perang. Erik datang tidak sendirian. Ia membawa serta Elisa Harper, kepala tim hukum Medika Jaya, seorang wanita parubaya yang terkenal dengan ketajamannya di ruang sidang dan loyalitasnya yang tanpa batas pada Ayu. Mereka tidak membawa bunga atau kartu ucapan. Mereka membawa laptop, tumpukan dokumen tebal, dan sebuah proyektor mini. Sementara perawat memeriksa infus Ayu, Erik dan Elisa sudah sibuk menyiapkan peralatan mereka. Ayu, meskipun masih pucat dan lemah, duduk bersandar di bantalnya dengan otoritas seorang direktur utama.
Matanya yang biasanya sayu kini berkilat dengan kecerdasan dan fokus yang tajam. Ia tidak lagi terlihat seperti pasien yang tak berdaya. Ia adalah seorang jenderal yang sedang merancang strategi pertempuran. Selamat pagi, sapanya. Menampilkan struktur perusahaan dan daftar klien utama di dinding putih kamar rumah sakit. Seperti yang kita semua tahu, kata Erik, menunjuk sebuah nama di daftar itu. Prima Logistik adalah salah satu mitra logistik terbesar kita. Mereka menangani hampir seluruh distribusi produk kita di Pulau Jawa. Dan berapa persen pendapatan mereka yang berasal dari kontrak dengan Medika Jaya? Tanya Ayu, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Erik mengganti slide. Sebuah diagram lingkaran muncul, dengan satu irisan besar berwarna merah mendominasi hampir 2/3 lingkaran. 62%, tepatnya. Jawab Erik. Tanpa kita, mereka akan lumpuh dalam hitungan bulan. Ayu mengangguk perlahan. Bagus. Ia kemudian menoleh pada Elisa. Elisa, kau ingat surat kuasa absolut yang pernah aku tanda tangani untuk ibuku beberapa tahun lalu? Elisa mengangguk. Tentu saja, Ayu. Surat kuasa yang memberikan Ibu Fatma hak untuk bertindak sebagai perwakilan hukummu dalam semua urusan perusahaan. Kami menyiapkannya sebagai langkah antisipasi untuk melindungi identitasmu. Tepat, kata Ayu. Selama ini, semua kontrak besar, termasuk kontrak dengan Prima Logistik, ditandatangani bukan atas namaku, melainkan atas nama Ibu Fatma sebagai perwakilan dari Dewan Direksi Medika Jaya. Bram tidak pernah tahu ini. Dunia bisnis hanya mengenal nama ibuku sebagai salah satu figur penting di balik perusahaan kita, meskipun mereka tidak pernah melihat wajahnya. Erik dan Elisa mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Sebuah rencana yang brilian sekaligus kejam mulai terbentuk. Aku ingin kita memutus kontrak dengan Prima Logistik. Segera, perintah Ayu. Gunakan klausul pelanggaran etika dan penurunan performa. Aku yakin tim audit kita bisa menemukan beberapa penurunan performa dalam laporan pengiriman mereka beberapa bulan terakhir. Berikan pemberitahuan pemutusan kontrak hari ini juga. Dan pastikan surat itu ditandatangani secara resmi oleh perwakilan hukum kita, Ibu Fatma. Menggunakan nama ibunya adalah langkah yang jenius. Ini akan membuat pemutusan kontrak tampak seperti keputusan bisnis yang murni dari Dewan Direksi, tanpa ada sangkut paut pribadi dengan Ayu. Ini akan melindungi Ayu dari tuduhan balas dendam pribadi, sekaligus memastikan identitasnya sebagai pemilik Medika Jaya tetap menjadi rahasia. Elisa tersenyum tipis, sebuah senyum penuh kekaguman. Akan saya siapkan suratnya segera. Dalam 2 jam, surat itu akan ada di meja Direktur Utama Prima Logistik. Tahap pertama dari rencana itu dieksekusi dengan kecepatan dan presisi militer. Sebuah surat elektronik resmi dikirimkan, diikuti oleh kurir yang mengantarkan dokumen fisiknya. Di kantor Prima Logistik, surat itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Kehilangan klien yang menyumbang lebih dari separuh pendapatan mereka adalah sebuah bencana. Pak Surya, Direktur Utama Prima Logistik yang temperamental, mengamuk di ruangannya. Ia butuh kambing hitam, seseorang untuk disalahkan atas malapetaka ini. Dan perhatiannya langsung tertuju pada Bram, manajer operasional yang beberapa bulan terakhir kinerjanya terus menurun dan sering dikeluhkan oleh tim dari Medika Jaya. Tuduhan kelalaian dalam menjaga hubungan dengan klien utama menjadi senjata yang sempurna. Sore itu juga, Bram dipanggil ke ruangan Pak Surya dan dipecat di tempat. Ia keluar dari gedung kantornya dengan sebuah kotak berisi barang-barang pribadinya, masih dalam keadaan syok dan tidak mengerti apa yang baru saja menimpanya. Sementara itu, di rumah sakit, Ayu menjalankan tahap kedua dari rencananya. Elisa datang kembali sore harinya. Kali ini membawa satu set dokumen yang berbeda. Gugatan cerai balasan, kata Elisa sambil menyerahkan map itu kepada Ayu. Kita tidak hanya menolak tuntutannya, kita menggugat balik. Di dalam map itu, Elisa telah melampirkan semua bukti kepemilikan tunggal Ayu atas semua aset yang diklaim oleh Bram. Sertifikat apartemen atas nama Ayu, yang dibeli jauh sebelum ia mengenal Bram. Bukti pembelian mobil sport dengan transfer dari rekening pribadi Ayu. Laporan rekening bank selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan semua pemasukan besar berasal dari Ayu, sementara pemasukan Bram hanya cukup untuk menutupi pengeluaran pribadinya yang paling dasar.
Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Kita juga akan mengajukan perintah pengadilan untuk segera mengosongkan properti, tambah Elisa. Dan langkah terakhir. Elisa mengeluarkan ponselnya dan dengan beberapa kali sentuhan, ia melanjutkan. Semua kartu kredit tambahan atas nama Bram sudah saya blokir. Rekening bersama juga sudah saya bekukan. Mulai detik ini, dia tidak punya akses ke 1 rupiah pun uangmu. Ayu menandatangani gugatan cerai itu dengan tangan yang mantap. Saat pena itu menggores kertas, ia tidak merasakan kesedihan atau penyesalan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dingin. Ia sedang memotong tali terakhir yang mengikatnya pada masa lalunya yang beracun. Ia sedang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dunia Bram hancur berantakan. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan semua akses ke kehidupan mewah yang telah menjadi candunya. Ia mencoba pulang ke apartemen, tetapi kartu aksesnya tidak berfungsi. Seorang petugas keamanan memberitahunya bahwa kunci telah diganti atas perintah pemilik. Ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk memesan kamar hotel, tetapi kartunya ditolak. Ponselnya berdering, sebuah panggilan dari pengacaranya, memberitahukan tentang gugatan cerai balasan dari Ayu yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Sang ratu telah bangkit. Dari ranjang rumah sakitnya, ia menggerakkan bidak-bidak caturnya dengan presisi yang mematikan. Ia mungkin masih lemah secara fisik, tetapi pikirannya tidak pernah setajam ini. Pertempuran baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai ia memastikan bahwa raja yang sombong dan pengkhianat itu kehilangan segalanya. Persis seperti apa yang telah coba dilakukan pria itu padanya. Ia menatap keluar jendela kamarnya, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Dulu, ia melihatnya sebagai latar dari dongeng cintanya. Sekarang, ia melihatnya sebagai papan permainan raksasa, dan ia adalah pemain utamanya. Beberapa hari telah berlalu sejak Ayu melancarkan serangan pertamanya. Ia baru saja menyelesaikan sesi kemoterapi ketiganya. Sesi yang paling berat sejauh ini. Tubuhnya terasa seperti baru saja digilas oleh truk. Setiap sendinya ngilu, dan rasa mual yang konstan membuatnya tidak bisa menelan apapun selain air putih. Ia berbaring lemah di ranjang rumah sakitnya. Matanya terpejam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa energi. Dalam keheningan yang hanya dipecah oleh bunyi tetesan infus itu, ia hampir tidak menyadari getaran ponsel di meja sampingnya. Dengan gerakan lambat, ia meraihnya. Sebuah nomor tak dikenal tertera di layar. Ayu memiliki firasat kuat siapa pemilik nomor itu. Ia membiarkannya bergetar sejenak, menimbang-nimbang. Lalu, dengan helaan napas panjang, ia menekan tombol hijau dan mengaktifkan pengeras suara. Ia terlalu lelah untuk mengangkat ponsel ke telinganya. "Halo?" Sapanya. Suaranya lebih serak dari biasanya. "Ayu? Ayu, ini aku, Bram." Suara di seberang terdengar panik, putus asa, dan sama sekali tidak seperti suara Bram yang ia kenal. Tidak ada lagi arogansi atau nada dingin yang memerintah. Yang ada hanyalah rintihan seorang pria yang hancur. "Ayu, tolong jangan tutup teleponnya. Aku mohon, dengarkan aku dulu." Ayu tidak menjawab. Ia hanya diam, membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Kesunyiannya seolah memberikan izin bagi Bram untuk melanjutkan. "Ayu, aku tidak tahu apa yang terjadi." Isak Bram, suaranya pecah. "Semuanya hancur. Aku dipecat. Ayu. Mereka bilang aku lalai. Semua orang di kantor menyalahkanku atas kontrak Medika Jaya yang hilang. Lalu aku pulang. Tapi aku tidak bisa masuk apartemen. Kartu kreditku diblokir. Pengacaraku bilang kamu menggugat balik. Ayu, apa yang terjadi? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Ayu tetap diam. Ia mendengarkan rentetan keluhan egois itu. Tidak ada satupun pertanyaan tentang keadaannya. Tidak ada, "Bagaimana hasil kemoterapimu?" Semua hanya tentang Bram, tentang apa yang telah hilang darinya. Melihat Ayu tidak merespons, kepanikan Bram semakin menjadi. Oke, aku salah. Aku mengaku salah." Serunya, suaranya meninggi. "Aku seharusnya tidak datang ke rumah sakit seperti itu. Aku seharusnya tidak memberimu surat cerai. Aku panik. Ayu.
Aku stres. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tolong, tarik kembali semua ini. Kita bisa perbaiki semuanya. Tarik gugatanmu. Bicara pada bosmu di kantor agar mereka mau bekerja sama lagi dengan Prima Logistik. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan merawatmu. Aku janji. Aku akan menemanimu kemoterapi setiap hari. Aku bersumpah. Ayu, beri aku satu kesempatan kedua. Permohonan itu, yang mungkin beberapa minggu lalu akan membuat hati Ayu luluh, kini terdengar hampa dan menjijikan. Ia bisa mendengar dengan jelas apa yang tidak diucapkan. Bram tidak menyesal telah mengkhianatinya. Ia menyesal karena ketahuan dan karena kehilangan semua fasilitasnya. Penyesalannya lahir dari kemiskinan dan keputusasaan, bukan dari cinta atau rasa bersalah. Ayu menarik napas perlahan, mengumpulkan kekuatan. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar sangat tenang, hampir seperti bisikan, namun setiap katanya tajam seperti pecahan kaca. Kesempatan kedua, Bram. Iya, Ayu. Satu kesempatan lagi, itu saja yang kuminta. Sahut Bram penuh harap. Biar aku perjelas. Lanjut Ayu dengan nada yang sama tenangnya. Penyesalanmu ini, apakah ini muncul karena kamu tiba-tiba sadar bahwa kamu mencintaiku? Atau ini muncul tepat setelah kamu dipecat dari pekerjaanmu dan kartu kreditmu tidak lagi berfungsi? Terdengar keheningan sesaat di seberang sana. Bram tergagap. Tentu saja karena aku mencintaimu. Ayu, aku hanya bingung kemarin. Ayu hampir tertawa. Sebuah tawa kering tanpa humor. Jangan berbohong lagi, Bram. Setidaknya milikilah sedikit harga diri untuk tidak berbohong saat kamu sudah terpojok seperti ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia menjatuhkan bomnya. Tapi aku penasaran. Di antara semua kepanikanmu itu, apakah kamu sempat memberitahu Raisa tentang semua ini? Keheningan di ujung telepon kali ini berbeda. Keheningan yang total dan absolut. Ayu bisa membayangkan wajah Bram yang pucat pasi. Matanya yang terbelalak kaget. Ia tahu ia telah mengenai sasarannya. Siapa? Bisik Bram, mencoba berpura-pura tidak tahu. Raisa. Ulang Ayu, mengeja namanya dengan perlahan dan jelas. Gadis intern di kantormu itu. Putri dari direktur cabang perusahaanmu yang ada di Bandung. Cantik orangnya. Aku sudah lihat fotonya. Kalian terlihat sangat serasi saat makan malam di salah satu restoran di Puncak. Atau saat kalian check-in di sebuah villa di akhir pekan. 2 hari sebelum aku pingsan di kantor. Yang mana momen favoritmu, Bram? Aku hanya ingin tahu. Setiap kata adalah sebuah tusukan. Ayu tidak berteriak, tidak histeris. Ia menyajikannya sebagai sebuah fakta. Sebuah laporan intelijen yang dingin dan tak terbantahkan. Ia membiarkan Bram tahu bahwa ia tidak hanya dicurigai. Ia telah terbukti bersalah tanpa keraguan sedikitpun. Ayu, aku bisa jelaskan. Suara Bram kini terdengar seperti rintihan orang yang sekarat. Tidak perlu, potong Ayu. Suaranya kini benar-benar tanpa emosi. Kamu sudah menjelaskan semuanya dengan sangat baik melalui tindakanmu. Kamu adalah seorang pengkhianat, seorang pengecut, dan seorang pencuri. Dan orang sepertimu tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan waktuku untuk bicara di telepon. Ayu, jangan. Selamat tinggal, Bram, kata Ayu. Lalu, dengan jari yang tidak lagi gemetar, ia mengakhiri panggilan itu. Tanpa jeda, ia masuk ke dalam daftar kontak, mencari nomor tidak dikenal yang baru saja menelepon, dan menekan tombol blokir. Selesai. Satu pintu ke masa lalunya telah ia tutup dan ia kunci rapat-rapat. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Tetapi itu adalah kekosongan yang bersih, bukan kekosongan yang menyakitkan. Itu adalah lahan kosong tempat ia bisa mulai membangun sesuatu yang baru. Beberapa menit kemudian, ia menelepon Elisa. Elisa, ini aku, katanya. Suaranya sudah kembali normal. Aku ingin kita menambahkan satu tuntutan lagi dalam kasus ini. Tuntutan perdata atas perselingkuhan. Gunakan semua bukti yang kita punya. Kamu yakin?
Ayu? Tanya Elisa. Ini bisa menjadi proses yang lebih rumit dan terekspos media. Aku sangat yakin. Jawab Ayu. Ini bukan lagi soal harta. Ini soal harga diri. Aku mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Di kantor firma hukumnya, Elisa tersenyum. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk mulai bekerja. Mereka adalah tim terbaik. Dalam beberapa jam, mereka sudah mengumpulkan lebih banyak bukti. Rekaman CCTV dari lobi hotel, tagihan kartu kredit Bram untuk hadiah-hadiah mahal yang tidak pernah Ayu terima, bahkan kesaksian dari seorang pelayan restoran yang melihat mereka berdua. Tim peretas etis mereka bahkan berhasil menemukan sebuah folder tersembunyi di akun cloud bersama yang lupa Bram hapus, berisi foto-foto mesra Bram dan Raisa. Pertempuran hukum ini tidak akan menjadi pertarungan yang seimbang. Ini akan menjadi sebuah eksekusi. Dan Ayu, dari ranjang rumah sakitnya, adalah hakim sekaligus algojonya. Dunia bisnis Jakarta, di balik gedung-gedung pencakar langitnya yang megah dan transaksinya yang bernilai triliunan, pada dasarnya adalah sebuah desa kecil. Gosip dan berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Kisah jatuhnya Bram menjadi topik pembicaraan terpanas di kalangan eksekutif. Ceritanya memiliki semua elemen drama yang menarik. Seorang manajer yang sedang naik daun, kehilangan klien terbesar perusahaannya secara misterius, pemecatan yang memalukan, dan gugatan cerai yang brutal dari istrinya yang kaya raya. Lalu, lapisan terpedas dari cerita itu pun terkuak. Perselingkuhan dengan seorang anak magang. Reputasi Bram hancur berkeping-keping. Namanya masuk daftar hitam di hampir semua perusahaan perekrutan eksekutif. Setiap kali ia mengirimkan lamaran pekerjaan, ia akan menerima penolakan halus atau tidak dibalas sama sekali. Para kolega yang dulu menepuk punggungnya kini menghindarinya di acara-acara sosial. Teman-teman yang dulu sering ia traktir kini tidak pernah lagi mengangkat teleponnya. Ia menjadi paria. Contoh nyata dari seseorang yang memiliki segalanya lalu kehilangannya dalam sekejap karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Ia bertahan hidup selama beberapa minggu dengan sisa uang tunai yang ia miliki dan dengan menjual beberapa barang mewahnya. Jam tangan Rolex-nya ia jual dengan harga miring kepada seorang kolektor. Stick golf edisi terbatasnya ia lego di sebuah forum daring. Pakaian-pakaian bermereknya ia jual kiloan. Setiap barang yang ia lepaskan adalah pengingat dari kehidupan yang pernah ia miliki, kehidupan yang ia sia-siakan. Uang hasil penjualan itu habis dengan cepat untuk membayar pengacara yang tidak kompeten dan untuk menutupi biaya hidupnya yang paling dasar. Setelah puluhan lamaran untuk posisi manajerial ditolak, Bram mulai menurunkan standarnya. Ia melamar untuk posisi supervisor, lalu staf senior, lalu bahkan untuk posisi staf junior. Tetapi namanya sudah terlalu tercemar. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang dengan rekam jejak seperti dirinya. Keputusasaan mulai mencengkeramnya. Ia tidak punya pilihan lain selain mencari pekerjaan di sektor informal, di tempat-tempat di mana masa lalu seseorang tidak terlalu dipedulikan selama mereka mau bekerja keras. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menganggur, ia mendapatkan pekerjaan. Bukan di gedung kantor yang dingin ber-AC di pusat kota, melainkan di sebuah gudang logistik raksasa di pinggiran Bekasi. Ia diterima sebagai supervisor shift malam. Pekerjaannya adalah memastikan para kuli angkut memuat dan membongkar barang dari truk sesuai jadwal. Ia harus bekerja dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi, 6 hari seminggu. Gajinya hanya 1/10 dari gajinya di Prima Logistik. Nyaris tidak cukup untuk menutupi biaya hidup di Jakarta. Pria yang dulu biasa menghadiri rapat dewan direksi kini harus berteriak-teriak di tengah deru mesin forklift dan debu yang menyesakan. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pulpen mahal kini menjadi kapalan karena harus sesekali membantu mengangkat kotak-kotak berat. Kelelahan fisik yang ia rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran mental dan rasa malu yang harus ia telan setiap malam. Itulah harga dari kesombongannya. Sementara itu, subplot tentang Raisa berakhir dengan cepat dan senyap. Seperti yang sudah Ayu duga, keluarga Raisa adalah keluarga terpandang yang tidak mau nama baik mereka tercoreng oleh skandal. Beberapa hari setelah tuntutan perdata dilayangkan, pengacara keluarga Raisa menghubungi Elisa. Mereka tidak mencoba melawan. Mereka hanya ingin masalah itu hilang. Sebuah kesepakatan dicapai di luar pengadilan.
Keluarga Raisa membayar sejumlah besar uang ganti rugi kepada Ayu, uang yang tidak Ayu butuhkan tetapi ia terima sebagai simbol kemenangan. Sebagai imbalan atas pencabutan tuntutan dan perjanjian untuk tidak membawa masalah itu ke media. Ayu setuju. Tujuannya bukanlah menghancurkan gadis muda itu, melainkan menghancurkan kebohongan Bram. Setelah kesepakatan itu, Raisa menghilang dari peredaran. Akun media sosialnya dihapus, dan menurut informasi yang didengar Elisa, ia dikirim oleh keluarganya untuk melanjutkan sekolah di luar negeri, sebuah cara elegan untuk mengasingkannya hingga skandal itu dilupakan. Dengan hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan lainnya, Bram terlempar ke jurang kemiskinan. Ia tidak bisa lagi membayar sewa apartemen kecil yang ia tempati setelah diusir dari rumah Ayu. Ia terpaksa pindah ke sebuah kamar kos sempit dan pengap di daerah padat penduduk, dengan kamar mandi bersama dan dinding yang tipis seperti kertas. Tumpukan utang dari kartu kredit pribadinya dari masa lalu kini mulai mengejarnya. Teleponnya terus-menerus berdering, bukan dari teman-temannya, melainkan dari para penagih utang yang suaranya tidak kenal ampun. Suatu malam, setelah menyelesaikan shift kerjanya yang melelahkan, Bram kembali ke kamar kosnya. Ia merebus sebungkus mie instan di atas kompor listrik kecil. Sambil menyeruput kuah mie yang asin, ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Ia melihat seorang pria yang tampak 10 tahun lebih tua, dengan kantung mata yang hitam, wajah yang kuyu, dan tatapan mata yang kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, istri, kekasih, harta, teman, dan yang paling penting, harga dirinya. Di tengah kesunyian malam yang dipecah oleh suara tikus di langit-langit, ia akhirnya menyadari kesalahannya. Tetapi sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ia harus membayar harga untuk setiap kebohongan dan setiap pengkhianatan yang telah ia lakukan, satu persatu, dalam kesendirian yang ia ciptakan sendiri. 6 bulan setelah panggilan telepon terakhirnya dengan Bram, Ayu duduk di ruangan yang sama di mana dunianya pernah hancur. Ruangan konsultasi dokter yang dingin dan steril itu kini terasa berbeda. Ia tidak lagi merasakan ketakutan yang melumpuhkan seperti dulu. Ia datang dengan ketenangan seorang pejuang yang telah melalui pertempuran terpanjang dalam hidupnya dan kini siap mendengar vonis akhirnya. Perjalanannya tidak mudah. Ia telah melewati siklus kemoterapi tambahan, sesi radiasi yang melelahkan, dan hari-hari di mana bangkit dari tempat tidur terasa seperti mendaki gunung. Namun, ia tidak pernah sendirian lagi. Erik selalu ada, membawakannya laporan pekerjaan sekaligus sup ayam hangat. Ibunya, yang akhirnya ia beritahu setelah melewati masa kritis, datang dari Cianjur dan merawatnya dengan doa dan tangan yang lembut. Timnya di Medika Jaya secara bergiliran mengirimkan bunga dan pesan-pesan penyemangat. Ia dikelilingi oleh cinta yang tulus, bukan cinta palsu yang menuntut. Dokter masuk ruangan sambil tersenyum, sebuah senyum lebar yang tidak ia tunjukkan pada pertemuan pertama mereka. Di tangannya, ia memegang hasil pemindaian PET scan terbaru. Ia meletakkannya di atas meja, menyinari gambar-gambar hitam putih itu dengan lampu. "Saya punya kabar baik, Bu Ayu," katanya. Suaranya terdengar tulus dan lega. Ia menunjuk ke beberapa area di gambar itu, area yang dulu menunjukkan bintik-bintik gelap yang mengerikan. Semuanya bersih. Tidak ada lagi aktivitas sel kanker yang terdeteksi di tubuh ibu. Ibu berhasil melewatinya. Ibu telah menang. Kemenangan. Kata itu terasa begitu besar dan agung. Ayu tidak berteriak atau melompat kegirangan. Reaksinya jauh lebih dalam dan sunyi. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang murni. Beban seberat gunung yang selama ini menekan dadanya seolah terangkat. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara memenuhi paru-parunya, benar-benar merasakannya untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia menang. Ia telah menatap wajah kematian dan berjalan melewatinya. Setelah ini, tidak ada lagi yang bisa membuatnya takut. Kembalinya Ayu ke kantor pusat Medika Jaya beberapa minggu kemudian adalah sebuah peristiwa. Ia sengaja datang tanpa pemberitahuan, hanya bersama Erik. Namun, saat ia melangkah keluar dari lift di lantai eksekutif, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya tertegun. Seluruh karyawan dari berbagai divisi berbaris di sepanjang lobi, dari pintu lift hingga ke pintu ruangannya. Saat mereka melihatnya,
Tepuk tangan yang meriah membahana, menggema di seluruh gedung. Mereka tidak tahu detail penyakitnya. Mereka hanya tahu pemimpin mereka telah kembali setelah berjuang keras melawan sakit yang parah. Ayu menatap wajah-wajah karyawannya. Dari manajer senior hingga petugas kebersihan, semua tersenyum tulus padanya. Ia merasa terharu. Ini adalah keluarga yang ia bangun. Ini adalah kerajaannya, bukan karena ia memilikinya, tetapi karena ia telah menumpahkan darah, keringat, dan air matanya untuk membangunnya bersama mereka. Penampilannya telah berubah. Rambutnya kini dipotong sangat pendek. Gaya pisiekat yang membingkai wajahnya yang sedikit lebih tirus namun memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi jejak kerapuhan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan, fokus, dan ketegasan seorang pemimpin yang telah teruji oleh api. Ia mengangkat tangannya, dan tepuk tangan itu perlahan mereda. "Terima kasih," katanya. Suaranya mantap dan jelas. "Terima kasih telah menjaga rumah kita saat saya pergi. Sekarang, mari kita kembali bekerja." Dan ia pun kembali bekerja, tetapi sebagai Ayu yang baru. Di ruang rapat, ia menjadi lebih tajam dan lebih efisien. Ia tidak lagi memiliki kesabaran untuk politik kantor atau presentasi yang bertele-tele. Ia memotong birokrasi yang tidak perlu dan mendorong inovasi dengan energi yang baru. Ia masih seorang pemimpin yang baik dan mendengarkan. Tetapi kini ada batas yang jelas di sekelilingnya. Ia tidak lagi mencoba menyenangkan semua orang. Ia membuat keputusan berdasarkan data dan intuisi, bukan berdasarkan kebutuhan untuk divalidasi. Ia tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain. Ia bekerja bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi untuk memenuhi visinya sendiri. Transformasi itu juga terasa dalam kehidupan pribadinya. Ia menjual apartemen mewah di Senopati itu tanpa menoleh ke belakang. Setiap sudut di tempat itu terasa tercemar oleh kenangan buruk. Ia tidak ingin lagi hidup di tengah gemerlap Jakarta yang terasa palsu. Ia mendambakan ketenangan, ruang untuk bernapas, dan tempat di mana ia bisa mendengar pikirannya sendiri. Ia mulai mencari sebuah rumah, bukan sebagai investasi, tetapi sebagai sebuah sangkar suci. Pencariannya berakhir di Bandung. Di sebuah kawasan yang tenang, sedikit di luar kota, ia menemukan sebuah rumah kecil yang menghadap langsung ke sebuah danau yang jernih. Rumah itu tidak besar atau mewah, tetapi memiliki jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa, dan sebuah teras kayu yang menjorok ke arah air. Ia langsung jatuh cinta pada tempat itu. Ia membelinya dan mulai menatanya dengan seleranya sendiri. Ia memilih perabotan yang nyaman dan bersahaja, memenuhi rak-rak buku dengan novel-novel yang belum sempat ia baca, dan mulai menanam bunga-bunga di taman kecilnya. Suatu sore, setelah seharian bekerja dari rumah, Ayu membuat secangkir teh melati dan duduk di terasnya. Matahari senja melukis langit dengan warna oranye dan ungu, memantulkan cahayanya yang lembut di permukaan danau yang tenang. Tidak ada suara klakson mobil atau deru pembangunan. Hanya ada suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Ia menyesap tehnya, merasakan kehangatannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Disinilah ia menemukannya. Bukan kemenangan yang gemerlap atau balas dendam yang membara, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Kedamaian yang datang dari penerimaan diri, dari melepaskan masa lalu, dan dari keberanian untuk memulai kembali. Ia telah kehilangan seorang suami, tetapi ia telah menemukan dirinya sendiri. Dan dalam ketenangan danau di hadapannya, ia merasa lebih utuh dan lebih bebas daripada sebelumnya. Cuaca cerah dan hangat, seolah alam semesta pun setuju bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Beberapa bulan kemudian, saat musim hujan mulai menyapa Bandung dengan gerimisnya yang syahdu, Erik datang berkunjung. Ia telah menjadi lebih dari sekadar tangan kanan Ayu dalam bisnis. Ia telah menjadi sahabat terdekatnya, saksi bisu dari kejatuhan dan kebangkitannya. Mereka duduk di teras yang sama, kali ini dengan 2 cangkir coklat panas di tangan, memandang rintik hujan yang menciptakan ribuan lingkaran kecil di permukaan danau. "Elisa cerita padaku," kata Erik memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. "Salah satu klien kita, pengusaha muda dari Singapura itu, terus bertanya padanya tentangmu. Sepertinya dia ingin mengajakmu makan malam." Erik tersenyum jahil. Dia pria yang baik.
Ayu, tampan, cerdas, dan sangat sukses. Ayu tersenyum tipis, sebuah senyum tulus tanpa beban. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Sampaikan terima kasihku padanya, Erik, tapi aku tidak tertarik. Kamu tidak bisa menutup hatimu selamanya, kata Erik lembut. Aku tidak menutup hatiku, jawab Ayu. Matanya menatap jauh ke tengah danau. Aku justru sedang membukanya lebar-lebar. Tapi untuk diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku mendefinisikan kebahagiaanku melalui orang lain. Melalui restu ibuku, melalui kesuksesan perusahaanku, dan yang paling parah, melalui senyuman seorang pria. Sekarang, aku sedang belajar untuk menemukan kebahagiaan itu dari dalam. Aku sedang menikmati masa penyembuhan ini, Erik. Menikmati kemandirianku, menikmati kesendirian yang damai ini. Aku tidak butuh seorang pria untuk membuatku merasa utuh. Erik menatapnya. Ada kekaguman yang tulus di matanya. Ia melihat wanita di hadapannya bukan lagi sebagai bosnya, atau sebagai korban yang harus dilindungi, tetapi sebagai manusia yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan yang langka. Aku mengerti, katanya. Dan aku ikut bahagia untukmu. Mereka terdiam lagi, menikmati suara hujan dan kehangatan coklat di tangan mereka. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung, melainkan penuh dengan pemahaman yang tak terucapkan. Aku sering berpikir tentang semua yang terjadi setahun terakhir ini, kata Ayu pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Rasanya seperti mimpi buruk yang panjang. Pengkhianatan, rasa sakit, ketakutan semuanya terasa begitu nyata. Ada saat-saat di mana aku pikir aku tidak akan sanggup melewatinya. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh pada Erik. Dulu, aku pikir orang yang kuat adalah orang yang tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal, tidak pernah terluka. Aku membangun tembok yang begitu tinggi di sekelilingku, berusaha menjadi wanita super yang sempurna dalam segala hal. Tapi aku salah. Kekuatan sejati, lanjutnya, ternyata bukan datang dari tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati datang dari kemampuan kita untuk bangkit setiap kali kita jatuh terpuruk. Kekuatan datang dari keberanian untuk melihat luka-luka kita, mengakuinya, dan membiarkannya sembuh, meskipun itu sakit. Kekuatan datang dari kemampuan untuk memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, agar kita bisa melepaskan beban itu dan terbang lebih tinggi. Refleksi itu adalah puncak dari perjalanannya. Ia telah memaafkan Bram, bukan karena Bram pantas mendapatkannya, tetapi karena Ayu pantas mendapatkan kedamaian. Ia tidak lagi membawa kebencian di dalam hatinya. Ia telah melepaskannya, membiarkannya tenggelam di dasar danau yang dalam bersama dengan semua kenangan pahit lainnya. Malam itu, setelah Erik pulang, Ayu berdiri sendirian di terasnya. Hujan telah reda, menyisakan udara yang bersih dan segar. Bulan purnama muncul dari balik awan, menebarkan cahayanya yang keperakan di atas permukaan air yang tenang. Ayu menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Ia melihat seorang wanita dengan rambut pendek, dengan bekas luka yang tak terlihat, dan dengan senyum yang tenang di bibirnya. Ia bukan lagi bidadari naif yang mencari cinta dalam bayangan orang lain. Ia adalah bidadarinya sendiri, dengan sayap yang ia bangun dari puing-puing kehancurannya. Ia akhirnya mengerti. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicari dalam diri orang lain. Kebahagiaan adalah sebuah perjalanan ke dalam diri, sebuah keputusan sadar untuk menghargai diri sendiri. Kebahagiaan sejati dimulai pada saat ia memutuskan untuk menempatkan harga dirinya di atas segalanya. Dan di sana, di bawah cahaya bulan yang damai, dengan masa depan yang membentang luas seperti danau di hadapannya, Ayu merasa benar-benar bahagia. Sendirian, utuh, dan bebas.